ketok bukune lho. Tommy Cahaya. Lagi no. Full HD. Wis makan itu. Makan. Saya punya tugas untuk mengerjakan proyek memory making. Saya tertarik untuk meneliti ini gapura di desa saya. Kira-kira menarik nggak? Kita telisik latar belakang sejarahnya atau memory making di balik gapura di desa Sumbermulyo. Ayo berangkat. Untuk konten memory making dan sejarah kali ini, saya dan teman saya akan menelusuri kota Jombang. Dan objek konten yang menjadi fokus kita yaitu gapura. Dari beberapa gapura yang saya lihat di kota Jombang, ada satu gapura yang membuat saya tertarik, mengingatkan saya pada gapura-gapura di desa rumah saya. Mungkin ada satu kata yang bisa menyebut gapura itu. Mungkin kami bisa menyebutnya dengan nama Gapura Soeharto, atau mungkin gapura keluarga berencana. Nah, konten kali ini akan membahas memory making seputar gapura-gapura yang barangkali juga ada di depan rumah kalian. Gapura Soeharto atau gapura keluarga berencana. Kira-kira gapura kayak gitu di tempat lain ada apa enggak? Ada, pasti ada. Oke. Kita kan pernah ke Tulungagung, ke Blitar. Ya, saya kira sepengetahuan saya di Jawa Timur itu hampir semua desa ada gapuranya. Banyak. Lain bahkan mungkin tersebar di hampir seluruh pulau Jawa. Di Jawa Tengah, Jawa Barat. Mungkin kita perlu memverifikasi itu. Tapi sejauh pengalaman saya pasti ada. Mungkin di luar pulau ya, saya nggak tahu, tapi pas kayaknya kok ada juga hal yang semacam itu tentang gapura. Rumah saya berada di Dusun Sumber, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Desa Sumbermulyo sendiri memiliki 8 dusun yang terdiri dari 1. Dusun Sumber, Dusun Buduk, Dusun Bentoro, Dusun Kebun Melati, Dusun Samidan, Dusun Bapang, Dusun Semanding, dan yang terakhir Dusun Sumber Salak. Nah, seluruh dusun-dusun itu kalau kita lihat gapuranya ya, ternyata memiliki corak yang sama, yaitu gapura yang di depannya ada gambar ikon Kabupaten Jombang, lambangnya. Terus ada gambar tunas kelapa, ada gambar keluarga berencana, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di balik gambar atau simbol-simbol itu tentu memiliki muatan sejarah. Nah, muatan sejarah itulah yang kemudian menjadi satu memori kolektif yang akan kita jelaskan setelah ini. Oh, aku gawe dhewe iku pribadi iku. Pribadi. Kabeh. Pokoke sak roku ngene dhewe kono lor barang iki pribadi. Iku danae tutuk ndi dana pribadi. Iso wong iki kok iso ndek kepikiran enek simbol tangan loro Pancasila ngono. Iku kan apa iku enek sing wong gawe kok apa itu dikei iki ae simbol kabupaten ngono. Terus enek gambare driji loro, 2 anak cukup iku tuku dhewe iku ora kok dana tutuk ndi. Pokoke kiwa tengene tahun
88 apa 87 gak salah ini. 8887 yo. Gak salah 87 ben Pak Harto iku ben sing ngomong. Ayo bangun kabeh ngono. Ya, biar ya sukses aja Pak Harto ku sukses, 2 anak cukup lho iku. Kan rumoso berhasil ya Pak Harto. Iya, terlepas politik. Hmm. Kita tahu bahwa dulu pernah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa seluruh desa itu harus diseragamkan dalam satu kedudukan yang sama, tapi mengindahkan keragaman dan ketentuan adat istiadat. Nah, simbol pemerintahan di sini dimaksudkan sekaligus supaya rakyat-rakyat itu paham akan filosofi kabupaten yang dia anut. Atau di bawah simbol itu biasanya ada slogan-slogan, misal Jombang Jerbasuki Mawabeo. Nah, itu biasanya ditulis dalam gapura-gapura desa, dan itu diajarkan tidak hanya di pemuda-pemudanya desanya dengan ikon gapura, tapi juga diajarkan lewat sekolahan-sekolahan di desa tempat gapura itu menetap, untuk menghafalkan simbol-simbol desa. Makanya dulu tidak heran ya, mudah sekali bagi anak-anak dulu untuk menyebutkan semboyan-semboyan, arti lambang dan lain sebagainya. Misal Jombang sebagai kota beriman, bersih, indah dan nyaman. Slogan-slogan itu juga didapat dari konsekuensi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Nah, kemudian ada Pancasila. Kata Pancasila zaman Soeharto itu sangat marak disebut karena berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi selain sebagai filosofi negara, Pancasila juga sebagai ideologi politik dari pemerintahan untuk mempertahankan eksistensinya. Ada juga pramuka, karena pramuka dulu itu sangat marak dan menjadi ekstrakurikuler yang digemari oleh anak-anak SD sampai pada tataran perguruan tinggi. Berarti ini menandakan bahwa selama ini kalau kita bicara tentang Orde Baru, itu kesannya selalu bernuansa yang negatif kan. Kalau kita baca dari dimensi politiknya loh. Tapi ternyata adanya gapura ini menandakan Orde Baru itu sangat punya integritas dalam menjalankan satu program, bahkan mengakar sampai batin masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya program sudah pernah diwacanakan sejak tahun 68 17 Oktober waktu Pak Idam Khalid, salah satu menteri koordinator kesejahteraan, membentuk LKBN. Terus tahun 1970 bermetamorfosa menjadi BKKBN. Terus baru ada intensifikasi tahun 1987. Soeharto menginginkan supaya seluruh bapak dan ibu atau rumah tangga itu punya kesadaran untuk ini keluarga berencana. Di zaman Orde Lama, stigma tentang banyak anak banyak rezeki itu ternyata masih kuat dan tidak bisa dibendung oleh pemerintah pada saat itu. Tahun 1950-an di Kedaulatan Rakyat, satu koran di Jogja pernah disebutkan bahwa supaya ibu itu berani melakukan pembatasan kelahiran. Nah, ketika itu diucapkan ternyata banyak respon dari kalangan ibu-ibu. Dan itu 3 anak cukup. Suwi-suwi 3 anak kok laju pertumbuhan penduduknya kok dirasa cepet, terus dibatasi 2. Iku sing digendong situ, sing dituntun ibuke situ, terus sandi bapake situ. Enggak sing nang ngarep situ. Iya nang gambar-gambar iku kan. Biyen 3 anak gak wani menging loro langsung gak wani, soalnya rata-rata mben iku anake 15. Masih maune ditentang suwi-suwi akeh wong sing butuh kabeh tanpa dikongkon. Suwi-suwi bayar, biyen gratis biyen. Pil-pil gratis. Akhirnya kesadaran Terus digawe bayar.
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌 보며 Tandanya bahwa Soeharto yang selama ini kita benci atau apa gitu ya, setelah reformasi ternyata punya kekuatan untuk menjalankan program yang sangat dahsyat, mengakar sampai batin masyarakat.